Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Niko Fadlur Rahman. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 4 dari kelas C. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya adalah mahasiswa IAIN Syahnurjati Cirebon atau yang sekarang telah bertransformasi menjadi Universitas Negeri Cyber Syahnurjati Cirebon. Pada video kali ini saya membuatnya untuk tugas UAS ulangan akhir semester dari mata kuliah Ekonometrika. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik atau uji prasyarat dari analisis regresi linear. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja izinkan saya untuk share screen. Oke, baik, langsung aja ke sedikit pengenalan dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah uji di mana kita mengetahui menguji data-data yang ingin kita gunakan. Apakah di data itu ada atau yang kita kenal sebagai penyakit dari penyakit-penyakit data. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lanjut dulu. Nah, di uji asumsi klasik ini biasanya kita menggunakan tiga uji, yaitu uji normalitas, ada uji multikolinearitas, dan ada juga uji heteroskedastisitas. Nah, biasanya uji asumsi klasik ini atau uji prasyarat ini menggunakan tiga uji ini. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu uji autokorelasi. Tapi di autokorelasi ini hanya dikhususkan untuk data yang menggunakan data time series, yaitu data yang memiliki kurun waktu. Cuma kita bahas tiga ini karena tiga ini sering dilakukan. Oke, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas yaitu uji yang dilakukan dengan tujuan menilai atau menilai sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel. Apakah di suatu data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Atau mungkin gambaran singkatnya yaitu data yang ingin kita gunakan untuk penelitian itu apakah di data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, dalam uji normalitas ini eh, ada beberapa metode termasuknya yaitu metode uji Kolmogorov-Smirnov. Ini adalah uji yang akan kita gunakan nanti pas praktek setelah penjelasan ini. Kemudian juga ada histogram dan p-plot. Itu termasuk salah satu metode uji normalitas. Jadi pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov, p-plot, dan histogram. Oke, next. Itu beberapa pemahaman singkat tentang uji normalitas. Kemudian ada uji multikolinearitas. Di uji multikolinearitas ini adalah langkah penting dalam analisis regresi, di mana di uji ini untuk memastikan bahwa variabel independen dalam model tidak semakin memburuk. Nah, uji ini bertujuan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel dan model regresi. Di dalam uji multikolinearitas ini, kita biasanya menggunakan metode melihat dari nilai fit dan nilai atau nilai variance in question faktor. Kemudian itu mungkin untuk uji multikolinearitas, yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Dan untuk yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedas ini salah satu pengujian yang digunakan dalam analisis klasifikasi untuk menguji model regresi. Tujuan dari uji heteroskedastisitas ini apakah terdapat ketidakvarianan dari sisa atau pengamatan lainnya. Di dalam metode untuk uji heteroskedastisitas ini ada salah satu uji Glasser atau uji grafik scatter plot. Nah, mungkin itu beberapa uji yang digunakan untuk mengetahui penyakit data. Yang pertama, untuk mengetahui ada eh, datanya berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, adanya korelasi antar hubungan. Dan yang ketiga, ada tidak
apakah terdapat ketidaksamaan varian dari sisa satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung ke praktek dari uji asumsi klasik. Oke, langsung aja ke kita praktekkan dari materi yang dari uji tadi. Mungkin teman-teman bisa mengikuti untuk uji asumsi klasik ini. Pertama kita ini ada datanya sudah kita masukkan, yaitu ada di sini Y variabelnya, dan ini X1, X2, dan X3-nya. Oke, langsung saja ke kita lakukan praktiknya. Pertama kita pergi ke analyze, regression, dan ke linear. Nah, di sini kita masukkan variabel Y sebagai dependent dan X1, X2, X3 ke variabel independent. Setelah itu, kita pergi ke statistik, kemudian centang collinearity diagnostic, kemudian continue, kemudian ke plot. Nah, di plot ini kita masukkan S-resid sebagai Y, S-resid sebagai Y, dan Z-pred sebagai X-nya. Kemudian setelah memasukkan kedua itu, jangan lupa centang normal probability plot, lalu continue. Setelah itu kita pergi ke save. Nah, kemudian centang unstandardized, lalu continue. Kemudian kita oke. Okay. Kita lanjut dulu ke analisis soal besar. Kita ke uji Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita analyze, kemudian ke non parametric test, setelah itu ke legacy dialog, dan ke one sample KS. One sample KS Kolmogorov-Smirnov. Kemudian klik. Nah, di sini kita masukkan variabel unstandardized residual ke bagian kanan. Kemudian klik OK. Nah, ini output dari uji normalitas. Kita tutup dulu. Kemudian kita ingin menambahkan variabel ABS. Kita pertama pergi ke transform, compute variable. Di sini di target variable kita klik ABS. Kemudian arithmetic. Nah, di sini di function and special variable kita klik yang ABS 2 kali. Lalu setelah itu kita klik standardized residual, masukkan ke ini numeric expression. Kemudian klik OK. Nah, mungkin kita tunggu. Nah, sambil lanjut kita lakukan uji Glasser. Kita lakukan analyze, kemudian regression, linear, linear. Untuk lebih gampang kita reset dulu ya. Kemudian variabel ABS kita jadikan variabel dependent, kemudian X1, X2, X3 ke blok sini. Kemudian klik OK. Kita perbesar dulu ya. Ini kita pindah ke output dulu. Oke, baik, langsung aja teman-teman. Di sini ada hasil tadi kita ambil tabel-tabel dari hasil output tadi. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ada bagian atasnya. Untuk uji normalitas, tadi yang kita lakukan ada uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov.
Nah, nanti teman-teman ambil yang di atasnya ada konsep kalau ngobrol seminar. Nanti hasil outputnya seperti ini. Untuk lebih gampang. Kemudian ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini dilihat dari tabel yang mungkin judulnya koefisien dan bisa dilihat di bagian paling kanan ini ada toleransi dan fit. Nah, untuk uji multikolinearitas bisa dilihat dari sini. Kemudian ada uji terakhir yaitu uji heteroskedas. Untuk tabelnya teman-teman bisa ambil koefisien sama, tapi di situ ada dilihat dari bagian T dan sig nilai sig di bagian kanan. Oke, mungkin seperti itu sedikit banyaknya tentang uji asumsi klasik. Dan ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Dan bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian, eh, mungkin bisa dibenarkan di kolom komentar atau bisa lewat dengan akun-akun yang lainnya, akun yang saya punya, akun sosial media maksudnya. Seperti itu. Mungkin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.